teman-teman, guys, saya bersama Ibu Sally. Beliau adalah founder, pendiri Batik Trust Me, dan beliau sangat concern sekali terhadap UMKM. Hari ini kita alhamdulillah bisa dialog. Mohon maaf Bu, waktunya sangat mendadak, kita doorstop aja. Bu Sally, saya ingin bertanya ke Ibu, ada beberapa pertanyaan seputar UMKM Bu. Pertama adalah kalau tadi Ibu cerita mengenai pandemi, UMKM itu tidak boleh menyerah. Betul. Jadi apa yang harus Ibu sarankan kepada UMKM ini, bagaimana bentuk tidak menyerahnya Bu? Ya, bentuk tidak menyerahnya tetap harus bergerak gitu. Jangan pernah berhenti walaupun situasi ya sedang pandemi ya kan. Kita mungkin belum banyak bisa memberikan perubahan, tapi tetap kita do the best gitu. Kita lakukan dulu yang terbaik, hasilnya kita serahin ke Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakuin ya tadi saya bilang ya, ada 3 poin penting. Yang pertama, kita harus terus berinovasi gitu kan. Kita melihat nih pasar nih sedang membutuhkan apa gitu. Ya udah gitu, itu kita kerjain. Kita survei pasar, kita bikin bisnis planningnya, kita bikin strategi promosinya, jalan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus selalu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang seperti ini gitu. Caranya gimana ya, mau nggak mau, suka tidak suka, ya kita harus terus belajar ya kan, gimana caranya memaksimalkan kondisi sekarang. Misalkan gitu kan, yang dulunya jualan offline aja, sekarang ya harus go online. Karena memang habitnya konsumen sudah berbeda gitu kan. Kita bisa memanfaatkan dengan maksimal dunia digital ini gitu kan, dengan cara kita bisa jualan di situ, kita bisa berpromosi di situ, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah kolaborasi. Kolaborasi. Ini efeknya sangat besar. Saya udah merasakan sendiri gitu. Dengan saya misalkan dari dulu merintis sendirian gitu kan, step by stepnya sendiri kok kayak berat gitu. Tapi dengan kolaborasi kok kayaknya lebih mudah, lebih gampang dan lebih cepat mencapai kesuksesan kita gitu kan. Apa yang kita udah targetkan itu kalau kita dengan kolaborasi, karena kan setiap orang punya networking ya kan, punya link, punya ide, kita kolaborasikan. Tidak menyerah, bergerak terus, berinovasi dan berkolaborasi. Betul sekali. 3 kata kunci guys untuk para UMKM nih. Pertanyaan berikutnya Bu, kalau dilihat dari UMKM ini kan membutuhkan akses pendanaan, Ya. akses teknologi, dan juga akses pasar. Ibu setuju nggak sih kalau misalkan ada kalimat bahwa UMKM itu tidak perlu a priori sama politik? Bahkan dengan politik UMKM itu harusnya akses pendanaan, akses pasar, keberpihakan negara pada UMKM itu malah semakin tinggi. Menurut Ibu bagaimana? Iya, saya sih lebih setuju ya, memang UMKM itu ya harus ini ya di dunia politik ya, karena kan memang ini jalannya juga gitu kan, ya kan, kita di sini bisa memperbesar networking kita gitu kan. Tiba-tiba di sini kita ketemu sama orang yang bisa berkolaborasi dengan kita, kenapa enggak gitu kan, seperti itu. Tapi ya kembali lagi gitu kan, kita juga harus fokus di bisnis kita juga kan, ya kan. Jadi kita makhluk sosial ya kan, yang memang dituntut harus bisa bersosialisasi gitu kan, dimanapun dan pada siapapun gitu. Nah ini sih kalau menurut aku gini loh, dalam pendanaan ini pertama sebenarnya modal uang itu bukan masalah utama. Uang bukan masalah. Bukan, kalau kita berinovasi, kita punya produk yang bagus, kita punya karya yang bagus, banyak kok investor-investor ya kan yang mau kolaborasi dengan kita, ya kan. Itu yang pertama sih, mindsetnya harus dirubah seperti itu dulu ya. Jadi bukan karena nggak punya modal terus akhirnya kita nggak bisa bergerak, nggak gitu gitu kan. Ayo kita terus berkarya aja dulu gitu. Kita kalau punya karya itu akan menarik orang lain untuk berkolaborasi dengan kita. Sehingga harusnya dengan modal bukan utama, tetapi adalah ide, kreativitas, itu yang menjadi yang basicnya, fundamental dari para fundamental. Pertanyaan terakhir kepada Bu Sally. Bu, kalau tadi Sekjen Gelora bilang seluruh orang yang didatangin sama Gelora ini suatu saat akan naik, dan kelihatannya kalau saya berpendapat kayaknya Ibu ini cocok jadi Menteri Koperasi UMKM ya, suatu saat lagi nanti gitu sampai. Pesan Ibu gimana untuk kebijakan publik terhadap UMKM yang ada di Indonesia? Amin, saya aminkan dulu ya. Amin. Nah insya Allah ya kan, niat baik kita ya kan, gimana cara kita, apa yang bisa kita lakukan untuk membawa perubahan yang lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk masyarakat luas. Saya pengennya begitu gitu kan. Ya memang orang-orang baik ini harus berperan di situ gitu ya kan, membuat kebijakan. Biar apa? Biar kebijakan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat luas gitu. Ya kayak saya sekarang hanya bisa gitu kan memberdayakan UMKM sebatas saya mensupport UMKM dengan menjual produk UMKM dengan harga modal.
Jadi bener-bener saya support Harga gitu kan. modal, ya. Harga modal dari UMKM misalkan 8.000 saya jual 8.000. Saya nggak ambil untung di situ, tapi saya support biar UMKM tetap bisa berproduksi ya kan, tetap bisa berkarya, tetap bisa produk-produknya terjual pada konsumen. Karena kadang-kadang UMKM itu bisa membuat produk yang bagus tapi bingung pemasarannya seperti apa. Nah, kalau saya alhamdulillah pemasaran udah ada, cuma kan memang kita harus kolaborasi gitu sama UMKM seperti itu. Pemasarannya sudah ada, kolaborasi akan meningkatkan insya Allah UMKM di Indonesia. Iya. Terima kasih Ibu Seli. Sama-sama, Kami dari makasih Partai banyak. Gelora sangat terinspirasi sekali dari ceritanya Bu Masya Seli. Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan usaha Bu Seli dan niat UMKM yang Bu Seli Amin. dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Amin. banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selfie ya Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Jarang-jarang nih calon Bu Menteri kita Oh, selfie. Masya Allah. 1, 2, 3. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima Terima kasih kasih. banyak.